Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW memang terlahir sebagai manusia biasa pada umumnya. Tapi bagi umat Islam, ia adalah sosok utusan Allah yang kehadirannya menghadirkan keselamatan dunia. Ia mampu menjadi teladan yang baik bagi seluruh alam. Sahabat suluh muda, keagungan dan kehebatan sang Nabi Allah Muhammad SAW ternyata tidak hanya diakui oleh umat Islam sedunia, bahkan tokoh-tokoh besar non-muslim pun turut mengakui melalui berbagai macam penelitian. Berikut ini suluh muda telah merangkum 15 tokoh kontemporer terkemuka yang mengagumi kehebatan Nabi Muhammad SAW. Siapa saja tokoh-tokoh non-muslim itu? Temukan jawabannya hanya dalam video ini. Tapi sebelum dilanjut, mari sama-sama membangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan lonceng, serta share juga ke media sosial agar bermanfaat untuk banyak orang. Karl Marx. Marx adalah seorang filsuf, ahli politik, sejarawan, dan tokoh pencetus Marxisme asal Jerman yang karyanya dipuji dunia sekaligus dikritik. Dalam buku Al-Hayat, karya Syekh Khalil Yasin, Marx mengatakan, lelaki Arab yang telah menemukan kesalahan agama Nasrani dan agama Yahudi itu melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya di tengah-tengah kaum musyrik penyembah berhala, mendakwahkan mereka pada agama tauhid dan menanamkan keyakinan tentang keabadian roh. Bukan hanya berhala untuk dideretkan sebaris dengan tokoh-tokoh besar saja, malah layak bagi kita untuk mengakui kenabiannya, dan dia adalah Rasul pesuruh langit untuk bumi. George Bernard Shaw. Dalam bukunya The Genuine Islam, George mengatakan, jika ada agama yang berpeluang menguasai Inggris bahkan Eropa beberapa ratus tahun dari sekarang, maka Islamlah agama tersebut. Saya senantiasa menghormati agama Muhammad karena potensi yang dimilikinya. Ini adalah satu-satunya agama yang bagi saya memiliki kemampuan menyatukan dan merubah peradaban. Saya sudah mempelajari Muhammad sebagai sosok pribadi yang agung, yang jauh dari kesan seorang antikristus. Dia harus dipanggil sang penyelamat kemanusiaan. Herbert Spencer. Herbert Spencer adalah tokoh filsuf yang juga mengakui kehebatan Nabi Muhammad SAW. Dalam bukunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Usul Ijtima, ia mengatakan, hendaklah kalian menjadikan Muhammad sebagai perlambang politik agama yang tepat dan seorang yang paling jujur dalam menerapkan sistemnya yang kudus di tengah-tengah umat manusia seluruhnya. Muhammad merupakan suatu sosok amanat yang dijelmakan dalam kejujuran yang murni, siang dan malam selalu tekun menghidupi umatnya. Michael Hart. Pilihan saya untuk menempatkan Muhammad pada urutan teratas sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia mungkin mengejutkan semua pihak, tapi dialah satu-satunya orang yang sukses baik dalam tataran sekuler maupun agama. Pendapat ini berbanding lurus dengan penempatan Nabi Muhammad SAW di urutan pertama sebagai manusia paling berpengaruh dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Lamartine. Lamartine adalah seorang sejarawan terkemuka yang berpendapat tentang Nabi Muhammad SAW dalam bukunya Histoire de la Turquie, bahwa jika keagungan dan pencapaian yang menjadi tolak ukur kejeniusan seorang manusia, siapakah yang berani membandingkan tokoh hebat manapun dalam sejarah modern dengan Nabi Muhammad? Tokoh-tokoh itu membangun pasukan hukum dan kerajaan saja. Mereka hanyalah menciptakan kekuatan-kekuatan material yang hancur bahkan di depan mata mereka sendiri. Muhammad bergerak tidak hanya dengan tentara, hukum, kerajaan, rakyat, dan dinasti, tapi jutaan manusia di 2/3 wilayah dunia saat itu. Lebih dari itu, ia telah merubah altar-altar pemujaan
sesembahan, agama, pikiran, kepercayaan, serta jiwa. Keaslian ajarannya begitu terjaga, tidak saja oleh karena penelusuran yang dilakukan para pengikut setianya, tetapi juga oleh para penantangnya. Muhammad adalah seorang agamawan, reformis sosial, teladan moral, administrator massa, sahabat setia, teman yang menyenangkan, suami yang penuh kasih, dan seorang ayah yang penyayang. Semua itu menjadi satu. Ramakrishna Rao. Dalam bukunya Muhammad, The Prophet of Islam, Rama mengatakan, kepribadian Muhammad sangat sulit untuk digambarkan dengan tepat. Saya pun hanya bisa menangkap sekilas saja betapa ia adalah lukisan yang indah. Anda bisa lihat Muhammad sebagai sang nabi, Muhammad sang pejuang, Muhammad sang pengusaha, Muhammad sang negarawan, Muhammad sang orator ulung, Muhammad sang pembaharu, Muhammad sang pelindung anak yatim piatu, Muhammad sang pelindung hamba sahaya, Muhammad sang pembela hak wanita, Muhammad sang hakim, Muhammad sang pemuka agama. Dalam setiap perannya tadi, ia adalah seorang pahlawan. Gustav Le Bon. Gustav Le Bon adalah cendekiawan Prancis yang dalam bukunya Peradaban Islam dan Arab, Gustav mengatakan, jika kita mengukur kehebatan tokoh-tokoh besar dengan karya-karya dan hasil kerjanya, maka harus kita katakan bahwa di antara seluruh tokoh sejarah, Nabi Islam adalah manusia yang sangat agung dan ternama. Profesor Snow Hargroni. Profesor Snow dalam Al-Hayat mengatakan, Liga bangsa-bangsa yang didirikan Nabi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar persatuan internasional dan persaudaraan manusia di atas pondasi yang universal yang menerangi bagi bangsa lain. Buktinya, sampai saat ini tiada satu bangsa pun di dunia yang mampu menyamai Islam dalam capaiannya mewujudkan ide persatuan bangsa-bangsa. Thomas Carlyle. Thomas Carlyle dalam bukunya His Heroes and Hero Worship, Thomas mengatakan, betapa menakjubkan seorang manusia sendirian dapat mengubah suku-suku yang saling berperang dan kaum nomaden atau badui menjadi sebuah bangsa yang paling maju dan paling berperadaban hanya dalam kurun waktu dari 2 dekade. Kebohongan yang dipropagandakan kaum barat yang diselimuti kepada orang ini hanyalah mempermalukan diri kita sendiri. Sesosok jiwa yang tenang, seorang yang mau tidak mau harus dijunjung tinggi. Dia diciptakan untuk menerangi dunia. Begitulah perintah Sang Pencipta dunia. Di antara aib terbesar yang ada hari ini ialah bahwa masih ada saja orang yang mengatakan bahwa Islam adalah agama bohong dan Muhammad adalah penipu. John Davenport. John Davenport adalah seorang cendekiawan Inggris yang berpendapat bahwa dari segi keindahan dan kebaikan watak dan perilaku, Muhammad memiliki keistimewaan yang sangat tinggi. Mereka yang tidak memiliki watak-watak seperti inilah yang memandang beliau sebagai sesuatu yang tak ternilai. Edward Gibbon. Edward dalam pidatonya yang bertajuk Profession of Islam, Edward mengatakan, saya percaya bahwa Tuhan adalah tunggal dan Muhammad adalah pesuruhnya, adalah pengakuan kebenaran Islam yang simpel dan seragam. Tuhan tidak pernah dihinakan dengan pujaan-pujaan kemahalukan. Penghormatan terhadap sang nabi tidak pernah berubah menjadi pengkultusan berlebihan. Dan prinsip-prinsip hidupnya telah memberinya penghormatan dari pengikutnya dalam batas-batas akal dan agama. Sarojini Naidu. Sarojini Naidu adalah penyair terkenal India yang dalam bukunya
Ideas of Islam, ia mengatakan, inilah agama pertama yang mengajarkan dan mempraktekkan demokrasi. Di setiap masjid, ketika azan dikumandangkan dan jamaah telah berkumpul, demokrasi dalam Islam terwujud 5 kali sehari ketika seorang hamba dan seorang raja berlutut berdampingan dan mengakui Allah Maha Besar. Saya terpukau lagi dan lagi oleh kebersamaan Islam yang secara naluriah membuat manusia menjadi bersaudara. Bassol Smith. Bassol dalam bukunya Muhammad and Muhammadanisme, ia berpendapat dia adalah perpaduan kaisar dan paus, tapi dia adalah sang paus tanpa pretensinya dan seorang kaisar tanpa legionarnya, tanpa tentara, tanpa pengawal, tanpa istana, tanpa penghasilan tetap. Jika ada yang bertanya, siapa yang pantas menjadi wakil Tuhan menjadi penguasa dunia? Maka Muhammadlah orang itu. John Austin. John Austin dalam bukunya Muhammad the Prophet of Allah, ia berkata, dalam kurun waktu hanya sedikit lebih dari 1 tahun, ia telah menjadi pemimpin di Madinah. Kedua tangannya memegang sebuah tuas yang siap mengguncang dunia. Profesor Giles Masserman. Pasteur dan Salk adalah pemimpin dalam satu hal, Gandhi dan Confucius pada hal lain, serta Alexander, Kaisar, dan Hitler mungkin pemimpin pada kategori kedua dan ketiga. Yesus dan Buddha mungkin hanya pada kategori kedua, tetapi pemimpin terbesar sepanjang masa adalah Muhammad yang sukses dalam semua kategori. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat sulh muda, itulah beberapa tokoh dunia yang juga mengakui kehebatan sang Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya semakin meneladani ajarannya. Amin Allah ya Rabbal Alamin.